Temen lu sendiri pernah gak sih kayak ngobrol-ngobrol gitu kayak gua berdosa nih? Oh. Itu kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu obrolan ada tapi nggak sampai 2 garis biru juga. Lo kan mau lebih yang ini lagi, lebih menggambarkan Jakarta lagi, nonton ini Di Bawah Umur. Oh itu baru kan? Yang main juga sama tuh. Oh iya, nah makanya si Angga ya tuh. Dia emang spesialis ini deh kayaknya. Spesialis begitu dia. Mungkin kehidupan nyata juga kayak gitu dia. Dia makanya mendalami itu. Lanjut soal itu. Lu lagi dong. Thank you ya udah datang di podcast UI Ganteng. Sama-sama Bang ya. Jadi lu SMA 68. Iya. Jurusan IPA. Lolos UI lewat jalur PPKB. Gue tuh pertama. Gue termasuk salah satu penghuni FT 2020 pertama. Jadi kayak karena PPKB ya. PPKB. Pertama bareng SNM kan. Justru malah SNM dulu, PPKB habis itu. Beda selang 2 hari 3 hari gue lupa. Kenapa PPKB? Enggak senam PTN. Gue tuh jadi kuota di sekolah gue kan 40% ya. Dari total 200 sekian orang lah. Yang dapat tuh sekitar 70 orangan. Lu masuk enggak? Apa? 70. Nah, yang masuk tuh sampai urutan ke 75. Lu Gue di urutan 76. Oke. Itu sakit sih. Sakit. Lu enggak minta ke gurunya gitu ke sekolah lu, Bu, satu aja gitu. Gak bisa, namanya ketetapan pemerintah ya 40% dari sekolah ini gitu. 40% dari sekolah ini gitu. Gue gak dapet. Kayak situ gue belum berkecil hati tuh, masih ada PPKB. Iya, gitu. cuman kayak nyesek banget gitu loh. Parah. Sakit sih itu. Iya, 76 dari 75 yang dapet. Iya, kurang satu aja. Tapi oke lah, karena lu bisa PPKB kan. Untungnya gue ngambil PPKB paralel S1 ambil teknik mesin. Langsung dapet. Jadi gue makasih banyak lu udah ngeluangin waktu. Dari mana? Dari Jakarta Pusat gue, Salemba. Lumayan dong ya. Lumayan. Nah, cewek lu di mana tinggalnya? Di Tebet tinggalnya. Oh, jadi lu ke Tebet dulu karena jemput. Oh, oke. Lurus gitu. Kan sekalian tuh. Kan UI itu jadi melting potnya Indonesia. Bener. Orang dari mana aja datang gitu situ kan. Kayak miniaturnya Indonesia ada gitu, di sana. Hal klise yang biasa ada di UI itu ya tentang pergaulan anak Jakarta versus anak daerah, di mana banyak anak-anak daerah itu ngerasa nggak cocok bergaul atau kurang cocok, nggak bisa terlalu masuk sama Jakarta. Itu menurut gua. Kalau menurut pribadi gimana? Wah, bener sih, mungkin menurut lo tuh bener. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Maksudnya kayak dia masuk ke Jakarta tuh kurang, beda gitu sama pergaulan di sana, beda. Tapi ada beberapa juga, justru mayoritas menurut gua nih Bang, orang-orang daerah tuh ke Jakarta penasaran sama pergaulan Jakarta tuh kayak gimana. Nyoba-nyoba hal baru. Yang namanya tempat dugem gitu di Jakarta, di daerah kan jarang ya. Tapi ada temen lu kayak gitu? Ada nanya-nanya contoh. gitu, ada cuman kepo ini doang? Kepo terus kayak ayo kesini kepo tempat baru di Jakarta lah. Itu ketemu langsung apa? Ketemu langsung, temen gue ada beberapa yang udah ke Jakarta. Nah berarti itu karena dia ke Jakarta gitu kan? Iya, jadi kepo gitu. Iya. Kan kalau misalnya menurut abang ini ya, jadi orang daerah gak nyambung lah sama orang Jakarta. Iya, relatif ya. Relatif sebenarnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya sebenarnya, cuman itu kan hal klise. Iya. Banyak terjadi bagi sebagian orang gitu kan, termasuk teman-teman gue juga. Katanya nggak masuk gue obrolannya, nggak masuk gue bercandaannya gitu. Terus itu juga sih Bang. Rata-rata tuh orang daerah kalau dibercandain, orang Jakarta kan kalau bercanda suka ngasal ya, bawa-bawa fisik dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ngejokes, jokesnya orang Jakarta kan aneh gitu. Kasar mungkin apa gimana menurut? Kasar terus kayak ya fisik lah gitu, kayak ngeledekin apa pendek gitu gitulah. Tapi kalau buat orang Jakarta tuh suatu hal yang wajar. Tapi menurut gua kalau orang daerah sebisa mungkin ya sebagai orang Jakarta janganlah kayak gitu. Tapi menurut gua biasa aja sih. Di daerah kayaknya lebih kasar lagi tuh. Iya sih. Biasanya kan bahasanya tapi pakai bahasa mereka. Iya kali ya. Ya karena itu kali. Karena itu ngerasa agak kasar nih gitu. Kasar ya, padahal enggak, sama aja. Maksudnya kalau gua pribadi ya, gua ngarahin teman-teman gue dari daerah supaya ke arah yang lebih baik sih, jangan dibawa ke pergaulan Jakarta yang chaos gitu. Nah, karena Jakarta juga punya dua sisi dong ya. Iya, yang baik sama yang buruk kan. Nah, kalau lu gimana tuh? Lu di sisi yang mana? Tengah lah gua. Seimbang lah ya, bisa ke sana bisa ke sini juga. Lu clubbing juga gitu kan? Iya, dulu ya. Dulu, sekarang enggak? Sekarang enggak. Tapi gue pengen nanya deh. Bener gak sih di Jakarta itu kayak di film-film gitu kan, drama ada pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas, anak motor gitu kan, minum-minum. Gue anak motor, tapi gue nggak minum. Lu nggak minum? Clubbing aja. Paling nyoba pernah. Kalau misalnya kayak semacam apa ya? Pergaulan bebas sih, gue sih sebagai pengamat ya, observator gitu. Gue ngeliat sih ada. Itu suatu hal yang wajar gitu kalau Jakarta. Lo nggak tabu gitu.
buat anak Jakarta seperti itu. Tapi kalau misalnya gue sendiri ngalamin teman gue, lingkungan sekitar gue yang kena pergaulan bebas, hamil luar nikah lah gitu istilahnya kasar. Ada. Nggak ada. Hah? Teman-teman lu tapi. Teman-teman gue. Tapi orang yang lu kenal ada. Ada, kalau kenal doang ada. Sebenarnya di daerah juga pasti ada ya. Pasti ada. Ya, yang gue kenal juga ada. Cuman katanya di Jakarta lebih banyak gitu loh. Itu bener sih. Dan ada datanya juga kan, nomor 1 Bandung, kalau nggak salah Jawa Barat. Banyak yang kayak Nomor gitu. 2 Jakarta. Tahu? Kayaknya banyak tahu. Itu kalau nggak salah ya, nanti kita perbarui lagi data, kita update. Karena itu udah lama juga kan. Tapi bener gak sih gitu. Terus tadi ada teman gue juga baru datang, dia ngobrol-ngobrol. Katanya emang bener. Oh, kalau di sekitar lingkungan sekolah gue ya, Heeh. Salemba Raya, Cikini, Jakarta Pusat tuh. Itu banyak tempat aborsi. Tapi ada beberapa, ada sekitar 5 atau 6 gitu. Dari gerbang polisi, Bang. Di ketahuannya tuh gara-gara aduan dari masyarakat, merasakan aja gitu kayak polisi datang. Depan tongkrongan gue persis. Iya, tapi beneran ada. Beneran gitu ya. ada, tempat kayak gitu ada. Nah, hal-hal gitu loh yang selama ini. Biasanya kalau yang kayak gitu ya TTA, Bang, yang tahu-tahu aja. Iya, kayak gitu. gue aja nggak tahu gitu loh. Makanya gue mikir kan selama juga gue nggak terlalu explore juga ya, walaupun teman-teman gue Itu ada. persis buat depan tongkrongan gue. Bahkan gue pernah duduk di situ. Gue nggak tahu itu tempat. Tapi emang agak bau-bau nggak? Nggak bau sih. Tapi kalau kata orang-orang ya berisik. Ya. Bunyi apa gitu? Ya orang kan sakit ya. Oh. Gitu. Itu Bener sih, konkret itu. iya yang kayak film Dat-dat- 2 garis biru. Ya, Lu udah iya. nonton nggak? Nonton gua. Sama siapa? Sama Nonton enggak. sendiri, nonton. Enggak, masa lu sendiri nonton itu? Sendiri sama adek gua. Oh iya, adek lu kan. Masa Iya, kalau cowok, sendiri adek lu gua cowok, ngapain? adek gua cowok. Kalau gua nonton Wah, sendiri buat apa gitu? Iya, iya. Tapi sama adek lu cowok. Cowok adek gua. Kalau gua diajak cewek gua soalnya. Jadi kalau enggak nonton juga gua gitu kan. Itu film agak gimana ya? Tapi bener gak sih kayak sedih kalau gue ngeliatnya, maksudnya ya Putus beneran sekolah. menyentuh gitu loh kasarnya. Putus sekolah. Ya putus sekolah, pergaulan bebas namanya Iya. remaja gitu Saya kan. masih SMA ya. Temen lu sendiri pernah gak sih kayak ngobrol-ngobrol gitu, gue berdosa nih. Oh. Itu kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu, obrolan ada tapi nggak sampai 2 garis biru juga. Nggak ada. Ngaco Dua itu udah biru ngaco. itu kayak dari kisah nyata loh menurut gue. Emang iya kan? Nyata. Terus dia Pasti ada yang kayak putus gitu. sekolah kan dia. Putus sekolah. cowoknya. Ya akhirnya kan putus sekolahnya si ceweknya gara-gara Ya, karena dia hamil. berat gitu kan. ya. Karena berat Susah gitu. ya sekolah dengan Harus kalau cowoknya kan justru enggak kan. Iya. Awalnya tuh kita malah ngomongin 2 garis biru ya, tapi udah nonton belum? 2 garis biru. Harus nonton kan. Lo kok mau lebih yang ini lagi, lebih menggambarkan Jakarta lagi, nonton ini Di Bawah Umur. Oh itu baru kan? Yang main juga sama tuh. Oh iya, nah makanya si Angga. Angga ya sobat. Dia emang spesialis ini deh kayaknya. Spesialis begitu dia. Mungkin kehidupan nyata juga kayak gitu deh. Dia makanya mendalami tuh. Ya mungkin mendalami, udah tahu kali ya. Udah paham lah seluk beluknya. Tapi kan emang itu menggambarkan Jakarta banget gitu. Ya kan. iya. Ya gitulah kira-kira lah kalau misalnya. Tapi kalau sekolah gue terhitung aman sih. Yang film apa tuh? Di Bawah Umur. Hah? Kan teasernya kan kayak siapa sih namanya? Aryo ya. Aryo. Apa ini gitu. Gitu-gitu. Iya kan? Iya. Itu banyak banget di YouTube gua dikit-dikit. Pokoknya Kok itu gitu loh. Nah, itu beneran kali ya menurut lu ya di Jakarta. bener gak salah. Hmm. Gue ngerasa Indonesia kan nganutnya ideologinya demokrasi ya. Maksudnya Pancasila, ideologi Pancasila. Tapi kalau di Jakarta tuh suatu keistimewaan gitu, lebih jauh jatuhnya ke liberal kalau Jakarta. Karena Bisa emang dibilang agak- emang sebebas itu. Beda aja gitu. Dan mendukung mungkin Mendukung fasilitas-fasilitasnya ya. fasilitasnya. Termasuk tadi yang lu bilang tempat aborsi gitu. Iya segala macam ada lah. Di sini ada aja. Mau nyari apa juga ada. Oke, itu berarti lu confirm bahwa bener gitu kan Bener, Jakarta nggak salah, segitunya. nggak salah. Karena kadang-kadang orang yang nggak tahu atau gua bahkan mikir film itu berlebihan kayak Kayak lebay. maco banget nih. Iya, ternyata emang bener juga Bener, kali ya. bener. Nah, kita back to topic tentang pergaulan anak Jakarta gitu kan. Ya lu kan sebagai anak Jakarta nih. Iya, Jakarta parah. Ya, Jakarta Trans ya Iya, istilahnya. Jakarta. Gue dari kecil dari TK dari playgroup di sini. Tapi orang tua lu asli Jakarta juga. Asli atau Jakarta udah? dulu-dulunya. Berarti lu gak punya kampung lagi dong ya? Gak punya. Nenek gue juga di sini, kakek gue di sini semuanya. Kayak bener-bener Jakarta lah. Gua kira lu. Gue gak pernah mudik bang, seumur hidup. Gak pernah mudik. Yang mudik kemana kan? Iya, istilahnya. bingung juga mau nyamperin siapa di daerah. Iya, iya. Paling Berarti jalan-jalan doang. Iya berarti lu emang 100% Jakarta. Tapi dari nenek kakek lu udah di sini ya. Di sini dari kecil. Kalau SMP, SD gitu di mana? Gue SD, SMP di Al Azhar. Al Azhar Oh. Rawamangun. Baru SMA-nya SMA-nya negeri. Gue dulu pas SMP nggak boleh di negeri sama mama gue. Kenapa? Karena takut bandel katanya bilangnya. Justru kalau SMP agak bandel ya. kalau Iya, negeri ya? SMP justru kan hitungannya anak SMP tuh belum matang ya pikirannya. Jadi kalau misalnya dilepas di negeri dia merasa hidupnya bebas ya dia santai gitu. Maksudnya main mulu pasti.
Kalau SMA masih mending SMA apalagi dapat udah 68 iya ya. udah dewasa juga lah, pikirannya udah beda lah gitu istilah. Nah, apa karena sekolah lu yang agak bagus 68 lu nggak ngelihat pergaulan yang Mungkin itu juga bang, aneh-aneh itu. Tapi lu punya teman-teman nggak yang kacau istilahnya? kacau bandel gitu. Iya. Ada Tetap tapi ada. bukan dari 68. Kalau anak 68 tuh mostly ya Ah, pergaulannya ya normal-normal aja, main nongkrong, jalan-jalan, malam-malam Naik motor keliling-keliling, gitu, iya gitu naik kan. motor gitu-gitu doang, nggak pernah. punya yang- motor apa lu? Gua Ninja. dulu gue Ninja, terus gue punya Royal Enfield tuh, Oke. motor klasik. Sekarang Vespa gue, Yang Vespa Ninja Piaggio, ya. Yang Piaggio kan. Iya. Piaggio juga bikin klub kan mereka kan biasanya. Biasanya anak-anak Vespa tuh dipandangnya keren lah gitu. Kenapa gue juga ngerti stigma di masyarakat kayak gitu ya. Iya emang, iya sih sampai di TikTok juga lagi-lagi di TikTok gitu. Iya kan yang anak Vespa tuh. Sebenarnya Vespa di mana-mana. Tapi lu deket gak sih sama teman-teman lu yang juga suka minum? Minum, kalau minum tuh hal yang wajar bang. Maksudnya kayak semua orang minum, tapi sekedar minum aja sih biasanya. Kalau teman-teman gue, kalau clubbing tuh jarang lah, belum masanya kali. Clubbing lebih ke ini berarti ya? Ke Apa sih istilahnya? Ajib-ajib atau apa sih? Iya nggak sih? hacep. Acep-acep. Gue gak tahu istilah acep-acep ya apa. Hacep gitu. Tapi beneran tuh ada. Hacep itu jogetnya gitu loh, kayak apalah gitu. Gue nggak ngerti, gue bukan anak clubbing banget ya. Oke. Gue paling nongkrong sampai tengah malam di tongkrongan doang, pinggir jalan di warung gitu. Nah, tapi kalau minum tadi lu bilang nggak sering juga tapi. Nggak sering juga, pernah tapi nggak sering ini. Orang tuh lu tahu nggak lu minum? Tahu gue ngomong Nggak tahu. kalau nyobain gue ngomong kok. Soalnya kalau kebanyakan minum kan tipsi ya. Iya. Nah lu sempet tipsi juga nggak? Kagak, JP gue bilang ya, jackpot kalau Oh, kalau anak oke, Jakarta oke, jackpot oke. gue. Oke. Biasa tempat nongkrong anak-anak Jakarta tuh tahu nggak di mana sih gitu? Gua, kalau gua, Ya lu dan teman-teman lu gitu. gua nongkrong biasanya di selatan sih. Tapi kalau gua sama anak SMA gue, biasanya di Cikini tuh tempat nongkrongan gua. Di mall atau Gue di warung biasanya kalau misalnya anak SMA. Mungkin kalau anak-anak kuliah gitu ngumpul di Kemang biasanya. Campville? Di mallnya atau? enggak, di tempat-tempat kopi situ banyak banget kan tuh. Ada 77 Speed, Kemara, Kopi Kolo, banyak lah. Soalnya kan banyak yang bilang anak Jakarta atau anak kota lah istilahnya kan suka ke mall gitu kan. Jalannya ke mall, anak kecil pun dari SD. Jujur gue pas masuk kuliah tuh udah jarang banget ke mall. Males gue. SMA SMA masih sering Ya, sering kan berarti kan. bokap nyokap gue sama adek gue juga sering. kalau sama teman-teman Temen-temen jarang sih. yang masih pakai baju sekolah kadang-kadang. jarang. Kalau cewek iya mungkin. Hmm, Kalau cowok-cowok karena biasa iya sih. iya, kalau cowok-cowok biasanya ya udah nongkrong di taman lah, di mana juga jadi kan. Iya. Asal ngumpul Bisa ngumpul ngobrol iya. gitu ya. Nah, anak Jakarta juga terbagi dua menurut gua sebenarnya. Ada yang istilahnya borjuis kalau lu tahu istilah itu. Yang high class. Iya, dan proletar istilahnya begitulah. Iya. Ada juga nggak sih di lingkungan lu 68 misalkan kan lebih ini ya. Jujur kalau dilihat secara keseluruhan ada pasti. Karena lu negeri soalnya maksud Negeri, gua. iya. Kalau lu swasta mungkin agak homogen. Kalau swasta mungkin hampir semua bisa dibilang borjuis lah gitu. Iya. Nah, kalau negeri tuh antara kaum borjuis sama yang biasa ya kelihatan ada gitu juga gapnya ya. Dari cara dia datang ke sekolah, pakaiannya, segala macem, brand tasnya lah, apanya kan kelihatan ya. Lu berarti termasuk yang branded dong ya? barang-barang lu. Aduh, nggak juga sih bang, gue biasa aja dah. Lu siapa bawa mobil gak? Enggak, gue bawa motor terus. Gue bawa mobil telat terus, setengah tujuh udah masuk. Gue baru bangun 6.20, 6.15. Tapi boleh kan bawa mobil kan? Nggak boleh kalau Oh, nggak boleh juga nggak boleh SMA? juga ya. Kalau motor juga nggak boleh sebenarnya. SMA? Gue, SMA nggak boleh bawa motor. emang gue parkirnya di luar. Bisa. Baru tahu, soalnya SMA gue boleh gitu. Rata-rata boleh, maafan doang aneh emang. Oh, tapi rata-rata di Jakarta mungkin Boleh. Biasanya masuk ke dalam. Kalau lab school boleh bawa mobil? Nah, boleh malah lab school. Karena swasta, ya. Swasta gila, bebas. swasta. Swasta kan santai lah gitu. Iya, benar. Kan negeri kan ngikutin SOP dari pemerintah ya. Iya, betul. Oh iya, apalagi di UI yang menurut gua orang paling miskin sampai paling kaya tuh ada. Ada di sana. semuanya. Ada kenalan gua yang emang cuman makan sayur kangkung gitu kan. Udah kenyang ya gitu. Bukan udah kenyang, terpaksa gitu loh. Gue kalau orang-orang kayak gitu ya, gue pribadi gue suka beliin makanan. Ya pasti harus gitu dong. Ya harus gitu. kayak gitu. Cuman Itu udah maksud gua- datang dari hati sendiri gak sih kalau Ya, kayak gitu? harusnya. Nah, orang-orang begitu biasanya bakal ngindarin bergaul sama Anak-anak Jakarta berjuis gitu. jatuhnya dia insecure lah. insecure dan nggak masuk gitu loh. Nanti lu dibawa ke mall, gue beli apa gitu Iya. kan. Nah, hal Bingung, gitu yang bingung kayak gitu. yang bikin gap antara anak daerah dan anak Jakarta. Tapi itu emang berasa banget ya bang. apa?
selama pengalaman lo kuliah di UI itu berasa banget. Berasa banget karena offline kali ya, apalagi di kampus apa namanya di jurusan gue yang gue bilang FISIP itu termasuk heterogen loh, banyak banget Ya. dibanding FEB sama FH ya. Oh, FH FEB. itu apalagi yang paralel, misalnya lu paralel juga kan, Paralel. kata sih gitu, emang beda lah kelasnya. Tapi kalau FISIP dari yang paling itu sampai paling bawah ada. Nah sebagai anak baru maba dan online, lu ngerasa ada kesulitan nggak tentang perkuliahan Sulit sih. sekarang? Sulitnya tuh karena online jadi dosen ngambil nilai bingung dari mana kan. Nggak bisa dari offline, mungkin dari bisa attitude, ketepatan masuk waktu gitu kan. Mungkin kalau online susah jadi tugas terus sih. Jadi berat di tugas. Tapi kan lu teknik ya. Hah. Ya itu kan bisa dinilai dari kuis-kuis segala macam yang Praktek gitu biasanya kan. Praktek. Harusnya Oh, harusnya praktek, praktek, iya, ya. praktek ngelas apalah segala Sekarang macam. nggak ada dong, Nggak berarti? ada, praktikum nonton YouTube. Udah kelar gue praktikum. Tapi lu kesulitan lu tadi kayak waktu itu si Michael misalkan bilang karena online nih gue jadi nggak tahu, minta tolong sama temen nggak enak. Gitu. Nah lu gimana? Serba nggak enak sih kalau ngomong lewat line kan bisa di ghosting ya. Iya. Gitu ya, kalau lo nggak mau read juga ya bukan salah lo juga. Kalau lo face to face lo nanya pasti orang jawab dong. Gitu dong. Kalau ini kan ini ya Iya. belum kenal, Malu-malu daerahnya juga. gitu Iya. kan. Kalau pandangan lu sendiri ngelihat teman-teman lu yang dari daerah gitu, misalkan tadi lu lebih suka nanya ke teman-teman lu yang anak Jakarta nih dari segi pelajaran segala macem, ada nggak sih kayak gitu? Normal sih menurut gue sama aja, mungkin mereka belum tahu aja kali, belum kesini kan, jadi belum paham aja mainnya gimana. Tapi kalau misalnya dari obrolan masuk sih ke mau gue. Pasti lu punya peer group nggak sih? Peer group sejauh ini Ada enggak sih. peer group SMA enggak? SMA mah banyak, kalau SMA mah ada, SMA tongkrongannya ada. Gitu. Nah kalau kuliah gitu Kuliah belum sih, karena mungkin belum ketemu juga ya? belum ketemu juga jadi bingung gitu. Gue kira udah mulai kebentuk. Masih main bareng kok semuanya. Gue kira udah mulai kebentuk, terus ternyata anak Jakarta sama anak Jakarta, Enggak. daerah sama daerah gitu. Sejauh ini main bareng terus. Kalau lu pribadi ngerasa lu bandel gimana gitu pas SMA atau gimana? Gue sih bandelnya nggak yang kayak gitu ya. Bandel gue bandel sikap sih bang rata-rata. Gimana? Kayak ngelanggar peraturan celana pensil gitu-gitu, manjat sekolah itu masih Tapi ngalamin. anak IPA kan ya? Anak IPA. Hal bandel yang paling bandel yang lu lakuin apa kira-kira? Apa ya, gue ngerjain guru sih, paling ngerjain guru. Gimana ngerjainnya? Gue isengin aja apa gue iseng. Kayak dia lagi ngomong gue selak, gue panggil biasa ke ruang BK gitu. Hati-hati dong gurunya kayak Kagak, ujung-ujungnya minta maaf pas udah lulus. Lu minta Iya, maaf. Minta maaf. itu lu sengaja gitu. Iseng Benci aja. atau Kesel aja gue, dia suka motongin celana gue. oh guru apa tuh olahraga? Kan siswaan dia. Karena sekarang Wakil. kan ketat kan. Apa Iya, sih? biasa pensil ya. kan. Potong-potong gitu-gitu. Kalau potong itu masih bisa dibenerin nggak? Gue sambung kalau gue. Kelihatan tapi ada sambungannya. Iya, gua lihat foto lu emang itu ketat sih, istilahnya kayak apa? Ya bandel banget lah gitu loh. Kayak gitu-gitu sih, paling manjat sekolah, kabur, kayak gitu-gitu. Udah agak dendam kan sekarang kan. Kagak lah. Ya, nggak Masa boleh udah lulus masih dendam kan? Iya kali kan. Biar seru-seru aja, biar ada cerita juga kan. Iya, gue termasuk bandel, poin gue banyak di SMA. Ada poin-poinnya Ada juga ya. poin-poin juga. Tapi beneran diterapin nggak sih? Terapin. Maksudnya poin Kena paling akhir kan bisa dikeluarin 100. kan? Nah, bisa dikeluarin bukan? Gue 75 apa berapa? Nyari 100 gue. Kalau udah 100 diapain? DO enggak, tapi kalau masalah-masalah kecil bisa di konferensi guru gitu sih. Oh, nah lu poin 75 itu kena apa aja? Bawa motor, taruh di dalam sekolah gitu. Gue iseng aja kan. Oh, Gue telat, lu pengen- gue taruh sekolah aja motor. Ada juga nggak sih yang kayak gitu? Banyak, tapi banyak yang gak ketahuan. Kebetulan motor gue kan kayak mencolok aja gitu, kelihatan sama guru kalau ini motor murid nih Motor gitu. siapa nih? Iya, Gitu. pasti ketahuan. Lu bawa apa waktu itu motornya? Gue ninja gue. Ya apalagi ninja kan, Iya, kayak ketahuan. anak muda banget nih gitu. Nggak mungkin motor guru nih. Iya, Kan iya, tapi kalau bener. misalnya gue ada motor kecil juga, kalau gue bawa motor kecil gue taruh di depan sekolah nggak apa-apa. Nggak Ya kalau ketahuan. ya karena ninja aja kan lu. Iya. Jadi kelihatan motor murid nih, soal Iya, siapa iya, nih iya, gitu. siapa gitu kan. Bisa tahu. Lu mungkin pengen show off juga kali ya ngeliat. Kagak, gue telat. Ya, kenapa harus ninja gitu? Oh, biar ngebut, biar Gue ngebut. emang bawanya itu doang. Dulu pas sekolah gue nggak mau bawa motor kecil, nggak bisa aja. Nah iya maksud gua kira emang lu pengen lu bawa Kagak, nih, gue gitu telat kan. benar-benar telat. Ada yang lain nggak yang mau lu tambahin sebelum terakhir penutupan? Apa ya? Udah cukup gue. Intinya Tapi kalau mau pesan liatnya kalau mau main ya, menurut gue kagak usah takut lah sama anak Jakarta, karena nggak sesuai pikiran kalian. Anak Jakarta jahat kan mikirnya gitu biasanya. Nggak kayak gitu asli. Tergantung lu lihat orangnya aja kayak gimana. Kalau orangnya baik ya lu main, salahnya di mana gitu. Intinya gitu sih. Jangan ragu lah. udah. Udah. Oke. Iya.